Sejarah asal mula lahirnya tasawuf menurut Ibnu Al-Jauzi dan Ibnu Khaldun, secara garis besar kehidupan kerohanian dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu zuhud dan tasawuf. Diakui bahwa keduanya merupakan istilah baru, sebab belum ada pada masa Rasulullah Muhammad SAW dan tidak terdapat dalam Al-Quran kecuali zuhud yang disebut sekali dalam surat Yusuf. Nah, wasyarahu bisamanin baksin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minazahidin. Ini menggunakan kata zahid, zuhud ya. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya itu kepada Yusuf. Tema tasawuf dikenal itu secara luas di kawasan Islam sejak penghujung abad ke-2 Hijriah sebagai perkembangan lanjut dari kesalehan asketis atau para zahid yang mengelompok di Serambi Madinah. Dalam perjalanan kehidupan, kelompok ini lebih memfokuskan diri untuk beribadah dan mengembangkan kehidupan rohaniah dengan mengabaikan kenikmatan duniawi. Sebenarnya, cikal bakal munculnya tasawuf bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan Islam itu sendiri. Sebab suatu agama dengan perilaku hidup sederhana yang dicontohkan Rasulullah sebagai sumbernya. Nah, ini zahid, zuhud, meninggalkan perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat kelak di negeri akhirat. Imam Ibnu Taimiyah. Menurut Abdurrahman Al-Jami, Abu Hasim Al-Kufi adalah orang yang pertama yang dipanggil dengan nama Sufi. Nah, gelar nama Kufi di sini ada digelar nama terakhirnya. Sebenarnya tidak ada seorang pun yang diberi nama tersebut, sementara itu Qonaqah yang pertama kali dibangun adalah Qonaqah di Ramlah, Syam, Syriah. Nah, ini contoh-contoh Qonaqah. Qonaqah ini adalah tempat bagi orang-orang yang zuhud itu sendiri, namanya tempat beribadah yang namanya itu adalah Qonaqah. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan tasawuf dalam Islam menurut para peneliti sesungguhnya sama dengan pertumbuhan dan perkembangan Islam itu sebagai agama. Hal ini mengingat keberadaan tasawuf sama dengan keberadaan agama Islam itu sendiri. Karena pada hakikatnya agama Islam itu ajarannya hampir dapat dikatakan bercorak tasawuf. Tidak mengherankan jika kehidupan tasawuf tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya itu agama Islam. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya tasawuf yaitu adanya faktor eksternal dari luar ajaran agama Islam dan juga ada karena faktor internal dari dalam ajaran Islam itu sendiri. Sebagai berikut, kita lihat dari faktor internal yang mempengaruhi lahirnya tasawuf. Faktor-faktor yang terdapat di dalam ajaran agama Islam yang mempengaruhi lahirnya tasawuf. Awal munculnya tasawuf adalah adanya pemahaman secara tekstual terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Faktor internal lainnya ialah reaksi rohaniah kaum muslimin terhadap sistem politik, budaya, dan ekonomi di kalangan umat Islam, yaitu pada saat Islam telah dikenal dan menyebar ke berbagai negara, yang pada akhirnya faktor internal yang kedua ini membawa konsekuensi tertentu itu bagi umat Islam. Sumber tasawuf itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Para tokoh sufi dan juga termasuk dari kalangan cendekiawan muslim itu memberikan pendapat bahwa sumber utama ajaran tasawuf adalah bersumber itu dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah kitab yang di dalam ditemukan sejumlah ayat yang berbicara tentang inti ajaran tasawuf, ajaran-ajaran tentang khauf, roja, taubat, zuhud, tawakal, syukur, sabar, ridho, fana, cinta, rindu, ikhlas, ketenangan, dan sebagainya secara jelas itu diterangkan itu di dalam Al-Quran. Antara lain tentang mahabbah, cinta terdapat pada surat Al-Maidah ayat 54 yang
Selanjutnya nanti akan kita bahas tentang sumber ajaran tasawuf. Ada tentang taubat yang terdapat dalam surat At-Tahrim ayat 8, tentang tawakal terdapat dalam surat At-Talaq ayat 3, tentang syukur terdapat dalam surat Ibrahim ayat 7, tentang sabar itu terdapat dalam surat Al-Mu'min ayat 55, tentang ridha terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 119 dan sebagainya. Sejalan dengan apa yang dikatakan dalam Al-Quran bahwa Al-Hadis juga banyak berbicara tentang kehidupan rohaniah, sebagaimana ditekuni oleh kaum Sufi setelah Rasulullah. Dua hadis populer yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya, maka apabila engkau tidak melihatnya, maka ia pasti melihatmu. Dan juga semua hadis yang mengatakan siapa yang kenal pada dirinya, niscaya kenal dengan Tuhannya, adalah menjadi landasan yang kuat bahwa ajaran-ajaran tasawuf tentang masalah rohaniah bersumber dari ajaran Islam. Ayat-ayat dan hadis hanya sebagian dari yang di atas yang disebutkan tadi, itu hanya sebagian dari hal yang berkaitan dengan ajaran tasawuf. Dalam hal ini, Muhammad Abdullah Asy-Syarqawi mengatakan awal mula tasawuf itu ditemukan semangatnya itu di dalam Al-Quran, dan juga ditemukan itu dalam sabda dan kehidupan Nabi SAW, baik sebelum maupun sesudah diutus menjadi Nabi. Begitu juga awal mula tasawuf juga dapat ditemukan pada masa sahabat Nabi beserta pada generasi sesudahnya. Selanjutnya, Nasr As-Sirat At-Tusi mengatakan bahwa ajaran tasawuf pada dasarnya itu digali dari Al-Quran dan Sunnah. Karena amalan para sahabat menurutnya tentu saja tidak keluar dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian pula menurut Abu Nasr bahwa para sufi dengan teori-teori mereka tentang akhlak pertama sekali mendasarkan pandangan mereka itu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW juga terdapat banyak petunjuk yang menggambarkan dirinya sebagai seorang sufi. Nabi Muhammad telah melakukan pengasingan diri ke Gua Hira menjelang datangnya wahyu. Ia menjauhi pola hidup kebendaan, di mana waktu itu orang Arab menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Di kalangan para sahabat pun juga kemudian mengikuti pola hidup seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq misalnya berkata, aku mendapatkan kemuliaan dan ketakwaan, kefanaan dalam keagungan dan kerendah hati. Demikian pula sahabat-sahabat beliau lainnya seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Dzar Al-Ghifari, Bilal, Salman Al-Farisi, dan Huzaifah Al-Yamani. Dari berbagai pendapat di atas dapat dipahami bahwa teori asal-usul tasawuf itu bersumber dari ajaran Islam. Semua praktek dalam kehidupan para tokoh-tokoh sufi dalam membersihkan jiwa mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah mempunyai dasar-dasar yang kuat baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Teori-teori mereka tentang tahapan-tahapan menuju Allah ada maqamat yang nanti kita akan pelajari seperti taubat, syukur, sabar, tawakal, ridho, takwa, zuhud, warak, dan ikhlas, atau pengamalan batin yang mereka alami, ahwal seperti cinta, rindu, intim, raja, dan khauf. Kesemuanya itu bersumber dari ajaran Islam.